Ya, dulur salembur baraya samasab kiwari aya di pesantren Nasrus Sunnah Kabupaten Madiun. Ya, di mana Ibad di sini akan jadi ya salah satu tenaga pengajar lah di sini. Nah, jadi yang pertama ini tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Sekarang ini sebetulnya Zulhijjah itu tanggal 8 ya, juga sama. Tanggal 9 ya? Tanggal 9. Oh, tanggal Sekarang 9 ini Zulhijjah. jam maju kerja. Iya. Jadi puasa Sudah sekarang. puasa. Tapi tidak teringatkan sebetulnya. ikut pemerintah pada sendiri tanggal 10. Mungkin di buka usaha. Ya. Jadi ya syukur ya. Kemarin di sana itu apa tuh di Pekanbaru tuh pesantren apa? Azabi. Imam Azabi, pengalaman 1 tahun musrid yang ngajar. Di Ibnu Abbas selain nyantri juga kemudian ngajar ya, pengalaman. Tidak jadi musrid ya, Lebih kayak ini mengajar ya. Jadi sekarang pindah lagi ke Nasrus Sunnah, juga ada pengalaman. Walaupun sambil menunggu kemana perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar, gitu. Terus Abi tadinya berdoa dan berharap, ya sekarang mah mana yang diterima dulu udah masuk. Walaupun ketika dalam perjalanan, misalnya sekarang mau ke Muhammadiyah silahkan, mau ke Alifiyah silahkan, mau ke UIN silahkan. Syukur-syukur bisa sambil pengabdian ataupun pengabdian sambil mengajar supaya ada untuk biayanya. kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja lah, apa namanya ya? Iya. Boleh. Cuman yang Abi berharap dan berdoa itu Ibad bisa ke Timur Tengah ya. Tujuan yang pertama adalah jelas untuk mengembangkan keilmuan Ibad, mau dalam bidang apa silahkan bebas lah. Apakah bilang Quran, apakah di bidang fikih, apakah di bidang hadis, terserah. Bidang bahasa sekalipun nggak ada masalah. Tujuan kedua supaya bisa jadi ngagerek, jadi nimba nu jadi dulur, yaitu narik gitu. Timba sumur tuh, di bawah sumur itu ada air yang bisa dimanfaatkan. Itulah saudara-saudara, 1 ember, bawah lagi timba lagi. Itu kata kakek, nenek, dan buyut ya, dan buyut sadar. Terus berikutnya, Ibad sudah ada beberapa pengalaman, gali terus sistem-sistem. Di sini sistemnya begini, di sini sistemnya begini, di sini di mana-mana tempat beda-beda sistem. Beda-beda kurikulum, beda-beda cara, beda-beda sistem. Itu wajib dipelajari. Mengapa? Ini harus betul-betul ingat, harus sadar kepada titi mangsa atau temahwadi atau awal mula, awal jadi atau awal mula program ngamasantrenkeun sakabeh auladul hisab, memasantrenkan seluruh auladul hisab. Kita bela-belaan nggak punya apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya sawah, ladang, nggak punya rumah,
semuanya untuk pendidikan. Kita punya potensi ada 10, walaupun walau 10 paling tidak 7, ada 10 paling tidak 7. Video, beberapa episode video di tempat Kurun kemarin di pondok pesantren Miftahul Huda, bukan Miftahul Huda, Miftahul Huda, Miftahul Huda Al-Musri. Kemudian Abi berkunjung lagi ke pesantren PPTQ Nurul Falah, Poncol, Magetan. Tadi Cianjur Al-Musri. Masya Allah. Abi menggali langsung dari sumber-sumber pendirinya. Kalau yang di Al-Musri, Abi menggali dari putra pendiri, putra sulung yang sekarang namanya disebut Kasepuhan. Ada itu video-videonya. Kenapa divideokan? Supaya bisa dipelajari oleh anak cucu buyut keturunan Nasr Auladul Hisab dan Hasan nanti. Mulai sekarang pelajari itu. Ada beberapa kesimpulan, Masya Allah. Tapi jumpa bagaimana sejarah pendirian perjuangan Al-Musri misalnya. Panjang lebar, langsung dari kesepuhan yang sekarang usianya sudah di 80-an. Kalau di Nurul Falah, tapi jumpa dengan seorang Mbah Kakung dan Mbah Putri yang usianya juga udah 80-an. Yang dasar perjuangannya menjual sawah, menjual ladang, untuk mesantrenkan 5 putranya dan laki-laki semua. Ya apa-apa, nggak punya apa-apa. Setelah tak punya apa-apa, pergi ke Sumatera di tahun 2000-an, mencangkul ladang, punya orang, bawa anak yang sudah selesai dari pesantren, mulai mengajar Iqra. Dan sekarang di Sumatera Selatan yang tempo hari Ibad jumpa dengan menantu dari Pak Yai itu, ya, itu menantunya, yaitu Gus apa, lupa lagi, Gus siapa, menantu Yai itu kan bilang bahwa Bu Nyai dengan Pak Yainya itu sedang ke Sumatera Selatan. Itu adalah saudara-saudaranya yang 5 itu. Jadi di sana 3 di Sumatera Selatan. Dalam waktu 20 tahun ini dari 90 sampai sekarang 20 atau 30 ya. 2000 berarti 20 tahunan kurang lebih. Masya Allah, udah berdiri 2 pesantren. Yang satu dikelola namanya pesantren An-Nur, yang kedua adalah An-Nur kalau nggak salah, yang kedua adalah Al-Hikmah. 2 pesantren di 2 tempat yang berbeda. Yang satu dikelola oleh 2 orang, yang satu dikelola oleh 1 orang, dan ratusan satu gedung-gedung. Yang paling menarik adalah dari Mbah ini, ada di sini semuanya videonya. Saya tidak bercita-cita, tidak menginginkan nanti bikin pesantrennya, enggak ada. Pokoknya pesantren kan aja, ikhlas saja. Yang tidak mencita-citakan saja bisa berdiri pesantren-pesantren semuanya. Sekarang Nurul Falah itu sudah punya cabang-cabang, namanya ada Al-Mawarid, Nurul Falah Putra, Nurul Falah Putra. Dikelola oleh 1 orang putra di Mbak itu Pak Yai, Hafiz Quran. Memang mau mendirikan pesantren itu memang jadi banyak kritikan bagi yang jadi pesantren tahfiz, tapi dia sendiri tidak hafiz, itu jadi banyak kritikan. Walaupun sah sebetulnya boleh saya, tapi kan tidak ada figur. Nah, ibadahnya sudah hafiz, sekarang sudah dicetak kafurah ya untuk hafiz. Ya walaupun nanti mungkinnya berapa.
hurun untuk kitab nantinya. Kemudian tazdid bahasa. Ada bagian Quran mah semua harus hafiz, cuman ada yang mungkin sebahagian, ada yang mungkin total keseluruhan hafiznya dan sebagainya. Tetapi bidangnya nanti ada masing-masing. Belum lagi wasil, belum lagi nadroh, belum lagi muflih. Dan ternyata Mbah Agung yang di Poncol itu anaknya satu tempat enggak, ada yang di sana pesantren ini, ada yang entah lupa namanya, ada semua, ada entah yang di Bantul, ada entah yang di Jember, ada yang dipisah-pisah, sehingga nanti itu ini ahli ini ahli ini gitu. Tapi walaupun ahlinya dalam satu bidang bisa mendirikan besar, apalagi ini satu saja bisa mendirikan, dua saja bisa mendirikan, bahkan tidak dicita-citakan, ini mah kita auladul hisab pertama dicita-cita, diprogram sebelum pada lahir udah diprogram. Kedua, 7 kalau bersatu dasar. Dipisah-pisahkan itu nanti ada warna, bukan untuk berantem, tapi untuk saling mengisi, untuk menyatukan model-model warna-warna teknik atau metode-metode dan menjadi warna metode ma'had hasbullah, muassasah Darul Hisab. Ma'had hasbullah, ma'had hasbullah, pilihan Allah, muassasah Darul Hisab. Satukan, cari model, dan seluruh yang 2 itu saja kita sama seluruhnya juga gontor begitu. Apa? Ngabaladah kata orang Sunda, membuat fondasi yang mudah dipahami. Awalnya dari nol semuanya, dari mulai hutan, dari mulai atap rumbia, itu semuanya yang di sana. Yang 2 pesantren sekarang An-Nur dengan Al-Hikmah, apa yang diajarkan awal mula? Iqra. Ibadah sudah 1 depa, ilmu semua sudah. Kalau sudah 6 tahunan itu sudah 1 depa. Masya Allah, masyarakat masih ada yang mungkin 1 jari ilmu agamanya juga belum ada. Artinya diajarkan 1 jengkal itu sudah banyak manfaatnya. Terus mengajar itu sama dengan belajar. Makin diajarkan, makin tambah ilmu kita. Jadi kesimpulan awalnya adalah bismillah dari sekarang, ajari dan berkomunikasi. Nanti mungkin sekarang agak susah berkomunikasi dengan adik-adik segala macam, tapi setiap ada kali kesempatan silahkan, karena ada yang sudah punya HP dan lain sebagainya. Untuk apa berkomunikasinya? Saling menguatkan. Ya, contoh Kafurah berkomunikasi dengan Hurun kemarin udah 2 malam berkomunikasi, karena Abi minta komunikasi pakai HP, tidak bisa pakai HP biasa, tapi bisa direkam, ada rekamannya. Ternyata Kafurah itu udah dewasa loh, cara berpikirnya, nasihati adiknya, begini pesantren begini, kesulitan begini segala macam, harus tahan, harus apa, karena kita punya misi, kita punya amanah dari Abi untuk nanti bersama-sama kita bergabung gitu. Sudah mulai gitu. Jadi mulailah dari hal yang sederhana, itulah. Nah, kapan kita akan mulai ada tempat kita, itu tempat yang akan kita jadikan Baitul Tahfiz As-Sa'adah yang segitu itu. Mungkin insya Allah Abi akan mengundang Pak Yai itu yang dari Poncol untuk peletakan batu pertama. Wah, Asep juga ikut semua, Wah Kamal, Wah Didin gitu loh. Udah. Walaupun entah kapan dibangunnya, ya mulai aja, punya uang berapa bangun. Ini sejarah ini walaupun tadi sebentar sepintas dengan apalagi ini perjuangannya kan. Artinya kalau udah dimulai, jadi Abi itu amanah dan wasiat kepada anak-anak Allah dan Rasul, makanya bukan untuk apa-apa,
Untuk kebanggaan dunia ini kan sebentar lagi selesai. Tuh itu Mbah Kakung yang sana udah di tahun 2000 itu berarti usianya masih di 60-an. Iya, karena 20 60 nyangkul nanam cabai segala macam. Wah, sampai dengan istrinya dengan Mbah sekarang kan sudah dimuliakan oleh semuanya. Dulu juga dimuliakan, artinya sekarang mah udah 80 tahun naik ke rantai 3 saja sudah sakit. Begitu Abi. Ya, sekarang udah 60. Tapi Abi masih akan berjuang sampai 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan masih ada tenaga untuk membiayai semampu-mampu. Yang sudah bisa membiayai diri sendiri, alhamdulillah. Kalau bisa menimba, ngegerek, adanya artinya apa? Ada lebih. Ini bisa, ini ada nih sedikit lebih ke sana dulu, pendidikan aja dulu. Nah baru nanti carilah muhsinin ya, atau kita berusaha untuk Abi masih ingin berusaha untuk paling tidak mendirikan Baitul Tahfiz itu. Tanah sudah ada, itu wakaf, itu adalah tanah pusaka dari kakek, nenek dan buyut ya. Terinspirasi dengan sanad bangunannya, Abi akan ke sana sementara ini, akan ke Poncol. Bagus di depannya itu mewah gitu. Walaupun di dalamnya dia udah masuk begini ya relatif saja. Tapi mewah dari dalam dengan tanah yang sempit. Tadinya Abi ingin bangun itu 2 tingkat, sekarang malah langsung seperti Poncol 3 tingkat, depannya begitu kan bagus. Ya kan gitu. Gitu loh. Ini sama-sama berjuang. Ya. Dan sekarang di dalam sebutlah kaitan musyawarah dengan pendidikan khususnya atau kebijakan apapun dari hal yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, coba beramir yang benar gitu. Jika Abi sekarang kalau udah satu instruksi. Alhamdulillah kemarin masalah huruf sama sekali telembek tenyarek bahasa Sunda umi, artinya tidak ikut campur seperti repot sekali tentang kapur. Karena sudah tahu, menyadari bahwa ya sudah semuanya tergantung ini, jadi ya lancar, tidak ada apa. Gitu. Umi itu adalah sangat berperanan ya dengan doanya, dengan itu apa namanya itu udah mau nah gitu. Jadi tetap cuman ya mungkin yang harus mudah-mudahan sekarang udah berubah, udah ada perbaikan untuk dalam hal-hal penentuan ini, karena ini kadang-kadang perjuangan ini antara nyawa juga. Tapi harus kalau udah lurus ya udah sidik ya, insya Allah walaupun sampai ya, artinya pengorbanan tenaga pikiran hatta nyawa itu harus masuk ke kategori jariah, itulah maksudnya. Jadi itu dia gitu menyampaikan itu. Nah, nanti sore ini, nah itu dulu ya dulur salembur baraya nasab khususnya auladul hisab bin Hasan bin Hasbullah. Saya terus kena atur naon cak heula insyaallah kin orang disambung di atur naon.